Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, narasumber yang selanjutnya yaitu Ibu Nyai Hajah Umdatul Khairat. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren As-Saidiyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang yang kali ini akan menyampaikan materi tentang penguatan spirit keilmuan pesantren di era digitalisasi. Kepada yang terhormat Ibu Nyai, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawala ma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama, para pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, para pengurus yayasan yang hadir dan yang tidak sempat hadir, para profesor yang alhamdulillah dari para alumni ini, terima kasih atas karawan panjenengan semua. Saya jadi rasanya adem gitu. Itu yang satu, yang MC-nya itu adalah kolega kita juga, alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Apa kabar Kupi? Ya, kita sama-sama aktivis di Kongres Ulama Perempuan. Para hadirin sekalian, di sini saya mendapat undian yang nomor 4 untuk lomba pidato pada siang hari ini. Mohon maaf apabila saya ini nanti jadi juara terakhir. Para hadirin sekalian, dalam rangka memperingati 2 abad Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, alhamdulillah kita bisa mengadakan tasyakur bersama atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu kita, ilmunya para pengasuh, ilmunya para dzurriyyah, ilmunya para alumni diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun profesor ini tidak kita yang melahirkan, tapi paling tidak Bahrul Ulum ini telah memberikan pondasi-pondasi yang kuat sehingga bisa beliau-beliau ini menjadi tegak ke atas punya ujung dan ke bawah punya akar. Begitu kuat antara keilmuan dan spiritual. Mudah-mudahan istiqomah, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan anak kita yang masih aktif di sini belajar ketularan ya anak-anak kepada keilmuan profesor-profesor ini. Dan profesor ini juga Kiai Mujib ini nggak sembarangan ini. Ya, kalau di sini ya sebagai keluarga menantu biasa ya anak. Tapi kalau di luar sana wah luar biasa. Jadi kita tampil di sini biasa-biasa saja, tapi di luar sana luar biasa. Oke. Para hadirin sekalian, di sini saya mendapatkan amanat tentang penguatan spirit keilmuan pesantren di era digital. Nah, kalau uang pesantren ya biasanya dalil dulu. Di sini saya mengutip ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim terkait dengan penguatan spirit keilmuan. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Nah, ini karena penguatan keilmuan. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga banyak bersabda tentang utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kemudian banyak juga alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin fi ghairi zamanikum. Ajarkanlah anak-anakmu keilmuan karena mereka diciptakan di era yang bukan eramu sekarang. Ini
Itu dasar pemikiran terkait dengan penguatan keilmuan di pesantren. Para hadirin sekalian, kita itu lahir sudah dalam keadaan berstatus sebagai santri, nggih. Karena bapak kita santri, ibu kita santri, nenek moyang kita santri. Belum lahir kita sudah menjadi santri. Nah ini. Lah kalau ada santri mbalelo, ya itu mudah-mudahan dapat hidayah. Mbalelo itu bagaimana? Ya tidak mau mengembangkan keilmuan kepesantrenan, bahkan menjatuhkan nama-nama dan pemimpin-pemimpin pesantren. Nah, ini. Kemudian di sini saya ada data pesantren di Indonesia yang saya lihat datanya Kemenak itu ada 42.369 pesantren dengan jumlah santri hampir menyentuh 5.000 santri, dan di Bahrul Ulum ini ada kurang lebih 13.000 lebih, ya, katanya Gus Heru kemarin. Nah, kemudian di sini kita juga menyampaikan tentang peran strategis pesantren adalah sebagai benteng bangsa, benteng agama, benteng akhlak, benteng dan menjadi kekuatan garda depan negara kesatuan Republik Indonesia. Suatu saat nanti kalau sampai terjadi pesantren itu berkurang muridnya, santrinya, maka saya berani meramalkan bahwa kader ulama akan berkurang. Ini resikonya. Maka apapun sulitnya, kita harus berusaha bagaimana pesantren ini tetap diminati, tetap menjadi dipercaya oleh para wali santri. Karena apa? Karena pesantrenlah yang bisa mencetak kader ulama. Selain pesantren tidak bisa mencetak kader ulama. Al ulama warathatul anbiya. Adik-adik santri, kalian adalah calon ulama, calon Pak Yai, calon Bunyai, calon ustadz, calon ustadzah. Percaya apa tidak? Percaya, ya gitu. Harus percaya. Kemudian pesantren dan ulama. Peran pesantren dan ulama pesantren adalah bagian dari pendiri bangsa, dan kini sedang diuji besar, berat, dicibir, diledekin dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada para kiai dan para bunyai dan para santri. Minggu-minggu ini kita nangis sampai nangis darah, mungkin sampai kehabisan air mata. Nangisi para ulama yang dicibir-cibir oleh yaitu orang nakal-nakal itu. Ya. Kemudian musibah fisik juga melengkapi kesedihan keluarga pesantren di seluruh Indonesia. Kalau kita ambruk itu sesungguhnya kita ambruk bersama. Karena pesantren adalah satu kesatuan yang ada di dalam naungan Robitoh Ma'ahid Islamnya. Jadi ini Robitoh Ma'ahid Islamnya ini, RM ini sedang sibuk bagaimana mengatasi problematika pesantren yang sedang dijewer-jewer oleh netizen ini. Kemudian sorotan media yang kemarin itu ya, Masya Allah, yang di Trans 7 itu la'anahullah, la'anahullah, kualat mereka itu. Pokoknya nggak bisa dimaafkan, hisabnya besok sampai di akhirat. Tapi kita sebagai santri tidak usah khawatir, ya. Katanya orang-orang santri apa itu ada paribasan-paribasan, kekuatan doa. Santri kala donyo menang dongo,
Kemudian santri punya kekuatan hizib, kalah duit menang hizib. Ayo itu trans 7 itu di hizib Nasr Yai. Jangan kokut ya. Kemudian kekuatan puasa. Santri mungkin kalah rupo karena enggak pakai skincare. Tapi kalah rupo menang poso. Allahumma amin. Hari ini Kemis siapa yang berpuasa? Saya yang jelas saya enggak berpuasa. Awak meriang ini. Pancen juga patek kuat poso. Nah, para hadirin sekalian, bagaimana kemudian kita harus bangkit? Nah, di sini saya membuat catatan. Ayo kita melakukan apa itu pembenahan, pelayanan yang baik, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang sehat dan bersih. Tapi duwike sapa sing digawe nyaman-nyamanan, sementara pemerintah tidak adil terhadap pendidikan pondok pesantren. Nggih ta mboten? Dulu ketika saya kuliah itu tahun 80-an, satu perguruan tinggi IAIN itu anggarannya sama dengan satu fakultas di perguruan tinggi umum UGM misalnya, IKIP misalnya. Jadi bandingannya sa universitas atau sa IAIN yang sekian fakultas dengan ribuan santri itu biayanya sama dengan satu fakultas yang anaknya hanya beberapa ratus di fakultas umum itu. Nah, gini. Ini ndak adil. Jadi nek gak patek berkualitas yo salahe sing kuwasa iku para pemerintah itu. Apalagi zaman Soeharto itu Masya Allah, kalau dengan pesantren itu sinisnya Masya Allah. Ya saja ini sekarang itu sudah rodok lumayan ya, rodok lumayan. Mudah-mudahan dengan adanya keadaan ini pemerintah kita ini melek, ya, melek mata, melek hati untuk ikut membangkitkan bagaimana keadaan pesantren yang seperti ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Mohon maaf Mbak, sebentar lagi nggih. Merangkul alumni. Ini merangkul alumni. Setelah pelayanan yang baik, gizi yang baik, dengan murah meriah, ojo muntah tapi ya. Kemudian ramah anak, anti bullying. Kemudian bagaimana merangkul alumni dan membangkitkan loyalitas serta agar alumni itu berkontribusi membawa putra-putrinya, keluarganya dan jamaahnya ke alma mater kita Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Lah alumni itu kalau sudah kaya itu mau mondokno anak rene, di pondokno nang ngene sing larang ngono. Nah ini kan lali omahe. Nggih ta mboten? Lali. Muga-muga dengan peristiwa ini, dengan peringatan 2 abad ini, alumni melek atau ada kesadaran untuk ikut membesarkan baik kualitas maupun kuantitas Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Kemudian menguatkan iman wali santri agar supaya tetap mempercayakan putra-putrinya kepada para kiai di pondok pesantren pada umumnya, khususnya di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Kemudian yang kita lanjut dengan bagaimana meningkatkan kualitas fisik, kualitas mental santri, kurikulumnya dibenahi, kemudian memadukan antara salaf dan modern dan kiai yang istiqomah, melek teknologi tapi tidak menyalahgunakan teknologi untuk hal-hal yang tidak baik. Ini meningkatkan kualitas dalam segala hal. Kemudian produksi konten positif itu anak-anak itu yang pintar-pintar buat konten itu, ayo kita berkonten tapi yang bermanfaat untuk agama, bangsa, negara, khususnya Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang saat ini mulai terasa muridnya, santrinya menurun. Kemudian kesadaran menviralkan, kadang-kadang ngajinya Gus apa itu yang di TV Bahrul Ulum itu ngajinya ya enggak ono sing nge-share itu namanya enggak loyal itu. Ayo mulai sekarang yang pegang HP setiap kiai ngaji harus apa?
di-share. Sampai saya itu, ayo mbak-mbak, mas-mas yang pegang HP mah santri, supaya nge-share itu ngajinya Abah itu, ngaji Ihya, ngaji apa. Nek ngaji saya nggak usah, saya di balik layar saja. Nah, yeah. Para santri adik-adikku yang baju biru-biru itu, tekun mengaji dan berakhlak. Karena kita yang menyebabkan pesantren itu maju atau tidak maju, ya. Ayo kita menjaga marwah pesantren. Bagi santri yang masih aktif ini, ayo meniru, belajar sehingga kita nanti menjadi profesor-profesor seperti para beliau ini. Allahumma amin. Nah, terakhir selamat kami ucapkan kepada Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang sudah 2 abad kita peringati, dan ini adalah hal yang tidak mudah. 200 tahun, 2 sejoli Mbah Kiai Seha sekalian itu berketurunan sampai 200 tahun mendirikan pesantren sampai megah seperti ini dengan ribuan, mungkin ratusan ribuan santri yang sudah alumni. Ini tidak mudah, ya. Semoga Bahrul Ulum tetap tegak, jaya, 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 jaya. Amin ya Allah. Amin. Saudara sekalian, Bapak Ibu, Bapak Profesor, adik-adik dan juga para ustadz-ustadzah. Coba ya, kalau kita mau membaca, bagaimana seharusnya kita menjadi tokoh muslim, menjadi santri. Ini saya punya catatan. Husununa muhaddadatun min dakhilina. Jadi benteng kita ini sesungguhnya rapuh dan hancur dari orang-orang yang ada di dalam. Nah, itu silakan baca sendiri bukunya. Yang dikarang oleh Muhammad Hussein. Kemudian saya juga punya catatan, ini ada bisa dibaca, Al-Islam baina itu kurang. Oh ya, betul ya. Al-Islam baina jahli abnaihi wa ajazi ulamaihi. Abdul Qadir Audah. Artinya adalah bagaimana Islam itu dalam posisi di mana pengikutnya itu gak pinter, gak patek ngerti ajaran Islam, kemudian ulama yuk gak patek alim. Jadi ulama yang alim, dia ada adikku sayangku yang di belakang ya. Kalau saya ini sudah terlanjur tua, tapi tetap belajar, saya tetap belajar. Alhamdulillah. Kemudian yang ditulis oleh Muhammad Amdu ini saya juga biasa baca, namanya Al-Islam mahjubun bil muslimin. Jadi Islam itu sesungguhnya menjadi terhalang atau tidak populer atau dicerca-cerca itu karena perilakunya kaum muslimin sendiri. Kalau ditarik kepada konteks pesantren, maka kejatuhan pesantren itu adalah disebabkan karena perilaku-perilaku siapa? Orang-orang pesantren sendiri. Dinodai, nah, misalnya anak-anak bodoh kelei sampai konjoni loro, bully itu sampai ada yang sakit, ada yang nyawanya melayang, naudzubillah. Di sini tidak ada ya anak-anakku ya, alhamdulillah. Kemudian naudzubillah juga ini ada pesantren sana, tapi juga ada di sini. Ustadznya ganggu, ustadzahnya ganggu santrinya, ada kekerasan-kekerasan. Ini yang menyebabkan pesantren tergoyang itu adalah ya masalah kekerasan. Kekerasan apa? Kekerasan fisik, verbal, kekerasan seksual yang dilakukan oleh tokoh-tokoh. Naudzubillah nggih mriki kudu nangis aku lek muni sampean. Oleh tokoh-tokoh, oleh pimpinan-pimpinannya. Naudzubillah nggih. Nah, ini jangan sampai terjadi di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, dan jangan pernah terjadi di pondok yang lain. Karena ketika satu pesantren itu cacat, maka yang lain ikut cacat. Satu tercubit, pesantren yang lain ikut tercubit. Nah, inilah
yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah saya kuat berdiri sekalipun terseok-seok. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Nyai.